Halo guys, balik lagi di channel RL Chess bersama dengan saya Videomaster Mas Ruri Rahman, atau kalian bisa panggil saya Ruri. Atau saya lihat komen-komen di video saya sebelumnya ya, kalau saya ini mirip sama Son of Dewa Kipas ya. No 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 no. Beda beda ya guys, beda. Gue bukan anaknya Pak Dadang, cuy. Gue lebih gans sedikit lah dari anaknya Pak Dadang. Oke guys, tapi di sini gue bukan mau ngebahas tentang Son of Dewa Kipas, tapi di sini gue mau bahas yang happening banget hari ini karena viewsnya, karena yang nonton sebuah pertandingan catur live ditonton oleh lebih dari 1 juta people, 1 juta orang, dan ini mencetak rekor ya di YouTube. Oke guys, karena tadi di partai pertama Pak Dadang mungkin masih nervous, belum panas, belum santai atau gimana, atau tegang karena udah lama nggak bertanding offline ya. Karena biasanya kan kita selama pandemi ini kita masih online ya guys. Langsung aja guys, yang penasaran hasil partai kedua ini gimana sih guys? Bisakah Pak Dadang menang guys? Langsung aja guys, kita tonton sampai habis ya, dan kita analisa bareng guys di sini guys. Pak Dadang memegang buah putih melawan GM Grandmaster wanita Iren Sukandar dengan buah hitam. Pak Dadang melangkahkan pion D4, kemudian dijawab oleh GM Iren kuda F6, jawab lagi oleh Pak Dadang kuda F3, dan di sini banyak pilihan ya guys sebagai pemain putih. GM Iren menjawab dengan E6, mungkin GM Iren akan menjawab dengan pembukaan Nimzo Indian atau Queen Indian, dan di sini banyak pilihan ya untuk Pak Dadang bisa memainkan pembukaan London System ke gajah F4 yang seperti pembukaan yang dimainkan oleh GM nomor 1 di dunia yaitu GM Magnus Carlsen, atau bisa menjalankan gajah ke G5 seperti yang sering dimainkan oleh Grandmaster kita nomor 1 Susanto Megaranto, atau bisa menjalankan C4 berubah menjadi Queen Indian, atau bisa transpose to Reti mungkin, atau King Indian, nggak tahu. Tapi di sini Pak Dadang memilih jalan E3 ya. Ini adalah sebuah langkah yang dipilih oleh pemain bertipe posisional ya. Kalau kalian ketinggalan partai pertama, kalian mungkin bisa melihat cara main Pak Dadang. Di situ sangat posisional sekali ya. Dan di partai kedua ini kembali langkah Pak Dadang sangat posisional guys, E3. Kemudian dijawab oleh GM Iren ke B6 dengan tujuan adalah mengeluarkan gajah B7. Normal guys, masih perkembangan. Kembali Pak Dadang melakukan langkah posisional yaitu gajah E2. Mungkin di sini banyak pilihan ya guys. Seharusnya Pak Dadang bisa jalan gajah D3, kemudian mengembangkan kuda BD2, kemudian B3, gajah ke B2, menteri ke E2, rokade pendek, kemudian jalan M4, bisa dorong ke E5 dan terjadi ancaman di bagian sayap raja Grandmaster Iren ya. Tapi di sini Pak Dadang memilih langkah posisional kembali gajah E2. Kemudian dijawab oleh GM Iren gajah B7. Pak Dadang menjawab kembali dengan langkah posisional kuda BD2. Jawab lagi oleh GM Iren gajah E7. Dan di sini Pak Dadang jalan A3, pion A3. Mungkin sebenarnya banyak pilihan langkah ya di sini. Seperti tadi mungkin bisa rokade dulu, C4, B3, jalan C4, B3, gajah B2, benteng C1, seperti itu. Karena di sini belum jelas tujuannya. Sedangkan buah perwira GM Iren sudah keluar gajah E7, tidak ada ancaman ke gajah B4 ya. Kemudian GM Iren menjawab dengan C5, dijawab oleh Pak Dadang C4. GM Iren menjalankan rokade. Pak Dadang juga rokade mengamankan rajanya. Dia dijawab oleh GM Iren D5. Terjadi ancaman di petak center ya.
petak center catur ini. Kemudian Pak Dadang menjawab kuda E5. Menaruh buahnya di petak tengah ya, untuk menguasai sentrum nih. Ini petak sentrum nih guys, kalau kita bisa bilang D4, D5, E4, E5. Dan biasanya siapa yang menguasai petak sentrum itu lebih enak guys. Dijawab oleh GM Iren. Kuda D7 untuk menghancurkan perwira Pak Dadang yang ada di center. Tapi ditopang oleh Pak Dadang, menjalankan pion ke F2, F4 untuk menopang. Ketika dimakan kuda kali E5 mungkin dimakan dengan pion Fe5 biasanya. Kemudian Pak Dadang mungkin bisa jalan benteng F3, kemudian transpose to benteng H3 dengan ancaman ke H7 ya guys. Dijawab oleh GM Iren benteng C8 karena GM Iren tahu ini adalah langkah yang salah. Kemudian dijawab oleh Pak Dadang gajah F3 dan ini langkah yang bagus ya. Ini adalah ikatan, langkah ikatan yaitu langkah ikatan yang dimaksud jika lawan kita menjalankan ikatan itu, melepaskan ikatan itu, maka terjadi hilang buah di B7 ini. Dan gajah F3 ini mengikat gajah di B7 ya guys. Istilahnya pinning. Mungkin di sini pilihannya GM Iren bisa gajah A8 atau menteri C7, kemudian menteri C7, kemudian menteri B8, kemudian menteri A8 ya. Tapi dengan karakter seperti yang terlihat di partai pertama, GM Iren menjalankan kuda E4, yaitu ini ciri khas seorang pemain attacking ya, menyerang. Dia tidak mau buahnya diancam. Kemudian Pak Dadang jalan B3. GM Iren melangkahkan langkah bagus kembali kuda F6 untuk menopang kuda di E4. Pak Dadang jalan gajah B2. Kemudian GM Iren jalan kuda kali D2, menteri kali D2, kuda E4 mengancam menteri di sini guys. Kalau dimakan, makan kembali ya guys. Dan ini kudanya akan mengalami kesulitan di sini. Kemudian Pak Dadang jalan menteri D3. Sini GM Iren mengusir buah Pak Dadang yang ada di center, dan ini adalah langkah satu-satunya langkah ya. Kuda G4, kemudian GM Iren jalan menteri A8 dengan tujuan menteri ke G6 untuk menyerang ke petak G2 ya guys. Benteng A1, langkah dari Pak Dadang, dijawab oleh GM Iren menteri G6 dengan tujuan utamanya. Dan kembali Pak Dadang melakukan langkah yang, kalau menurut saya sih ini langkah yang nggak ada gunanya gitu loh guys. Kayak ini kudanya udah dijaga oleh gajah di F3, sedangkan tidak ada ancaman gitu loh ke kuda ini. Belum ada ancaman, karena ini masih dijaga oleh gajah ya guys. Kalau bisa dibilang ini buang-buang langkah ya. Dan GM Iren menjawab dengan benteng F ke D8. Dan kembali Pak Dadang seperti ngasih ongkos kalau orang bilang nih. Kalau orang awam bilang ngasih ongkos, karena tanpa tujuan yang jelas malah membantu GM Iren di sini. GM Iren jalan H5. Dan di sini langkah yang paling bagus ya satu-satunya kuda mundur ya. Tapi pada saat live tadi Pak Dadang seperti nggak lihat langkah ini, seperti kesulitan. Malah menjalankan pion F5. Dan itu blunder total ya guys. Ini seperti membantu malah jadi, karena tidak ada ancaman apa, tidak ada kompensasi apa-apa, tidak ada we don't know the returnnya apa, nggak ada yang jelas maksudnya. Pembuangan pion itu tidak ada maksud apa-apa, tidak merugikan Grandmaster kita. Dan langkah satu-satunya adalah kuda F2, kemudian GM Iren mengaktifkan diagonal gajahnya, dan ini emang langkah yang paling tepat ya, karena strike to the king ya, king oriented banget nih. Kemudian Pak Dadang di sini menjalankan Raja G1 dan ya of course Menteri G3. Nah seperti ini sangat bahaya nih guys. Kalau terjadi diagonal kemudian Menteri ditopang oleh gajah, dan ini sangat sulit nih untuk membloknya. Dan kita lihat di sini ancaman GM Iren skak mati di sini ya guys. Gak ada yang bisa jagain karena event kuda balik lagi di sini udah ada pion guys. Tidak ada langkah untuk bertahan. I don't know how to defend. Kemudian pada jalan kuda E4 ya.
Of course, Gemiren mendapatkan garpu ya di sini. Garpu ini langkah yang mengancam dua perwira. Ada dua ancaman di sini dan tidak bisa dimakan karena ya dimakan kembali. Kemudian Padadang jalan Menteri D2, kemudian Gemiren makan di sini Gemiren memilih langkah makan ke F3 ya guys. Makan ke F3, kemudian Padadang jalan D5 dengan tujuan untuk menghilangkan ancaman ke G2, tapi ini udah satu perwira guys, udah satu gajah nih perbedaannya. Jadi ini sangat kalau menurut analisa mungkin udah kalah ini guys. Tinggal menunggu Padadang untuk menyerah saja sebenarnya. Ya, di sini kita lihat ancamannya. Ya, Gemiren menjalankan Menteri H2 ya. Ini adalah langkah yang paling tepat karena di sini kalau Raja F2 ya Menteri kali G2. Kalau dia Padadang jalan Raja E1, ada langkah lanjutan Gajah G3, Raja D1, Menteri kali F1, hilang kembali bentengnya. Dan of course ini tinggal menunggu menyerah saja ya di sini. Kalau bisa di recap, di sini Padadang di partai kedua ini tidak banyak mengambil inisiatif ya. Padahal dia memegang buah putih, dia harusnya ini guys berani sebagai pemain putih ketika bermain catur harusnya kalian harus berani ambil inisiatif guys. Sebagai pemegang buah putih, buah hitam, harusnya kalian megang inisiatif. Apalagi kalian megang buah putih, guys. Dan banyak langkah-langkah yang disia-siakan Padadang di sini, maksudnya membuang-buang langkah ya, guys. Mungkin Padadang masih nervous atau seperti apa, atau karena sudah lama tidak bermain catur mungkin. Karena biasa main online mungkin dia terasa berbeda mungkin. Karena lawan yang dihadapinya juga bukan main-main guys. Grandmaster kita guys. Dan banyak seharusnya di sini ketika H5 Padadang kuda F2 ya guys. Sehingga ketika terjadi skak masih bisa Raja G1. Tetapi Padadang di sini melakukan langkah blunder kembali F5. Ini seperti langkah bunuh diri ya guys di sini. Gemiren langsung makan F5. Ya of course ini ini sudah sangat enak, sudah sangat nyaman untuk Gemiren guys. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Padadang di dua partai awal karena sangat cepat ya di babak pertama Padadang sangat cepat sekali kalahnya hanya mungkin sekitar 5 menit dan di partai kedua ini kembali dia melakukan blunder kembali. Kita lihat karena ini direncanakan akan bermain dengan 4 partai guys. Jadi Padadang harus bisa harus bisa menyamakan keadaan nih, harus 2-2 nih. Untuk jangan sampai mengalami kekalahan. Kita tunggu apakah di babak ketiga bisa meraih kemenangan Padadang. Dan tapi di sini Gemiren sudah panas ya guys, sudah on track gitu, sudah bagus di sini. Oke guys, kita tunggu untuk partai berikutnya. Gimana menurut kalian di partai kedua ini? Komen ya guys. Kenapa Padadang bisa salah? Kenapa bisa kalah ya guys? Menurut kalian langkah yang bagus seperti apa sih guys? Jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini supaya terus berkembang ya guys. Supaya kita bisa analisa bareng-bareng nih partai-partai bagus berikutnya. Oke guys, kita tunggu di babak ketiga dengan Dwi Tarung abad ini ya. Pertandingan masa ini bisa dibilang Dewa Kipas melawan Grandmaster Catur Wanita Iren Sukandar guys. Ngeri kali. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur, yes, Indonesia Jaya.